Saudara bayangkan itu situasi itu. Dalam keadaan takut dan bingung, tiba-tiba bilang, mengapa engkau menangis, ibu? Mengapa engkau menangis? Yang dilihat adalah hatinya, kesedihannya Maria. Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku. Saudara lihat itu? Di Fatsal 20 ayat 2 dia bilang, Tuhan kita sudah pergi. Sekarang dia bilang, Tuhanku. Hubungan sangat pribadi dengan Tuhan, saudara. Pantesan Maria berani ya. Pantesan Maria cinta pada Tuhannya ya. Dia punya cinta yang luar biasa, bukan cinta romantis, saudara. Bukan cinta yang kalau dapat keuntungan tetap cinta, kalau keuntungannya mulai tidak ada cinta. Kalau cinta itu cuman apa? Mendapatkan keuntungan. Cinta itu kalau dia cinta, tetapi setelah dia mulai berpaling kepada orang lain, cinta itu mulai turun. Maria atau dia akhirnya dulu saya cinta dia karena dia bikin roti 5 roti 2 ikan, saya sayang dia, saya kasih dia, saya hormati dia, saya cinta dia karena dia membuat mujizat. Tapi setelah dia mati, kayaknya nggak usah cinta deh. Saudara, ada banyak cinta begitu ya. Cinta romantis, cinta tergantung situasi, cinta yang kalau lagi baik-baik cinta, kalau sudah tidak baik, apalagi kalau dia sudah sudah mati, saudara, mati, ya kan? Sudah begitu mati nggak ada lagi, sudah nggak ada. Ya tapi Maria bilang, Tuhanku. Saya bilang tadi, saudara, ketika tidak ada orang, ketika tidak ada lagi bersama-sama dengan saudara, katakan seperti Maria, Tuhanku. Ada Tuhanku, saudara. Itu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Ketika dia bilang Tuhanku, bukan Tuhan kami. Benar tadi itu Tuhan kami, tapi sekarang ini Tuhanku. Tuhanku diambil orang. Itu kan yang dia bilang. Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhanku diambil orang, saudara. Itu Maria bilang. Saya mau ulang lagi, saudara. Ketika satu saat saudara, kalau mengasihi orang, mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan dalam keadaan apapun, saudara ya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan dalam keadaan apapun. Karena dia adalah Tuhanku. Bukan lagi Tuhan kami, bukan cuma Tuhan kami, tapi Tuhanku. Maka kasihlah Tuhan dalam keadaan apapun. Orang lain tidak mengasihi Tuhan. Orang lain mungkin meninggalkan kecewa karena Tuhan. Gunakan kata itu, Tuhanku. Engkau Tuhanku. Saudara, setelah berkata demikian, nah ini di sini. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Saudara, kalau saudara mengasihi orang, cinta orang, gerak-geriknya kan saudara tahu ya. Saya lihat, oh iya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, Maria sedih, tidak takut tadi, ya, ditinggal orang, dan dia bilang itu Tuhanku. Tapi ternyata ketika Yesus ada dekat dia tidak kenal Yesus, saudara. Siapakah engkau? Lalu dia bilang gini, sesudah kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Sama dengan malaikat tadi, Ibu, mengapa engkau menangis? Yang berikut di bawah, siapakah yang engkau cari? Saudara lihat, Maria bilang apa? Tuhanku. Tidak ada. Yesus tanya padanya, siapakah yang engkau cari? Bukankah Tuhan tahu apa yang dibuat oleh Maria? Bukankah Tuhan tahu apa kerinduan Maria? Maria mengasihi Tuhannya. Maria tahu Tuhannya, mengasihi Tuhannya, dia tahu Tuhannya. Oh, itu Tuhan saya. Itu di bayangan Maria. Tetapi ternyata berbeda ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan. Malah dia kenal itu kalau Tuhan. Jadi Tuhan bilang dia, Maria, Ibu. Aduh, enak banget ini. Saudara, Tuhan panggil dia dengan lembut. Ibu, sama dengan yang ayat 13 itu. Ibu, siapakah yang engkau cari? Siapakah yang engkau cari? Kalau di ayat 13, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Siapa yang engkau cari? Engkau cari siapa, Maria? Di hidupmu yang sendiri, di hidupmu yang tidak ada orang di sekitarmu,
di hidupmu yang penuh kesedihan, di hidupmu yang tertekan itu, ibu, siapakah yang engkau cari? Ketika engkau menderita, ketika engkau tidak punya siapa-siapa, di tempat yang kosong itu, di mana semua orang pergi darimu, ketika engkau berharap pada seseorang, pada orang-orang untuk menolong engkau, berteman denganmu, tapi tidak ada lagi orang di sekitarmu, ada suara yang akan bertanya padamu, siapakah yang engkau cari? Saudara, pernah merasa itu? Pernah merasa sendirian? Pak, ini teman apa? Pelayanan, teman bisnis, teman sekolah, teman lama, teman karib. Tidak ada lagi. Tidak ada. Pantasan ada lagu yang ditulis oleh penulis yang luar biasa. Yesus itu sahabat kita. Yesus itu sobat kita. Ketika engkau sendiri, aduh, mereka sendiri, saudara. Bukankah mereka ingin ada teman? Lalu kita pengen berteman dengan mereka. Tapi mungkin kita nggak dapat menghibur mereka. Oke, sekarang kita. Kalau kita dalam keadaan sendiri, semua pergi, tidak ada, saudara tolong ingat. Ketika engkau sendiri, satu kali suara itu akan bertanya padamu. Siapakah yang engkau cari? Dan saudara lihat, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu dia berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, 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 Maria. Bagaimana itu? Bagaimana intonasinya Tuhan? Bagaimana sapaan Tuhan? Bagaimana lembutnya Tuhan memanggil? Saya tidak dapat gambarkan itu. Ketika dia bilang, ibu siapakah yang engkau cari? Maria nggak kenal bahwa itu Yesus. Sekarang Yesus panggil dengan namanya. Maria, Tuhan akan memanggil engkau dengan namamu. Tuhan akan memanggil engkau dengan namamu ketika engkau melupakan dia. Ketika engkau tidak lagi kenal dia. Padahal engkau mengasihi dia. Tuhan akan panggil seperti Maria. Sony, Maria. Saudara lihat. Dan saat itu Maria tahu. Ini suara Tuhan. Suara Tuhan. Saya sendirian. Ditinggal oleh orang-orang. Saya pikir Tuhan saya sudah diambil. Tapi suara lembut itu menyentuh hati Maria. Maria, aku Tuhan. Tuhan gak perlu bilang dia aku Tuhan. Tuhan gak perlu bilang begitu. Tapi Maria ketika dia bilang Maria. Saudara ingat khotbah saya tentang Yohanes pasal 10? Aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara, sekali lagi, dalam keadaan apapun, ketika kita tertekan, ketika kita tidak punya siapa-siapa, Tuhan yang kita sayang, mati di kayu salib. Tuhan yang kita sayang, dikuburkan dengan tempat di tempat yang punya orang kaya, tapi apakah dikuburkan dengan terhormat? Menyedihkan sekali bagi Maria, karena dia pernah membasuh Yesus dengan air mata. Dia pernah memeluk kaki Yesus. Nanti kita lihat sebentar bagaimana dia memeluk Yesus. Dalam keadaan seperti itu Tuhan panggil namanya Maria. Saudara ingat Lazarus? Lazarus keluar. Sakeus turun. Oh Simon Petrus, engkau akan menyangkali aku. Dia akan panggil dengan namamu. Kenapa? Namamu yang percaya padamu bukan cuma ada di mulut Tuhan, tetapi tercatat di sorga, saudara. Di situ ada namamu. Ada juga di mulut Tuhan yang menyebut Maria, yang menyebut engkau, karena engkau adalah milik Tuhan. Maria bilang, Tuhanku. Saudara, Maria mengenal Tuhan. Lalu apa yang Maria buat? Maria bilang dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Para penafsir bilang begini, ada kata Rab, itu guru biasa. Rabi, guru yang terhormat. Rabuni, guru di atas segala guru. Tidak ada lagi guru lain kalau dia bilang Rabuni. Tuhanku, Rabuni. Kalau engkau katakan selalu benar, tidak pernah salah, itu Rabuni. Ketika engkau bilang Maria, ya Rabuni. Yang kau katakan itu benar, itu namaku Maria.
Kalau Tuhan bilang Sony, ya Tuhan, itu nama saya. Itu saya. Panggil saya. Panggil saya Tuhan. Panggil saya Tuhan. Dalam keadaan saya seperti sekarang ini. Panggillah saya. Saudara akan lihat sesudah itu. Kenapa dia panggil Maria? Dan dia bilang kepada Maria, pergilah sampaikanlah kepada saudara-saudara. Panggil saya Tuhan. Panggil dengan nama saya. Seperti saya juga memanggil engkau, ya Tuhan Yesus. Kasihanilah saya. Seperti itukah yang kita bicara ketika kita tersesat, ketika kita menderita dalam dunia, ketika kita tertekan, kita menghadapi ujian-ujian. Bukankah kita teriak padanya dalam namanya yang agung dan mulia itu, Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan panggil namamu. Seperti dia panggil Maria. Maria balas, Rabuni. Dan dia jatuh tersungkur. Saya bilang jatuh tersungkur kenapa? Saya membayangkan waktu Maria menyembah Yesus. Saya tidak tahu kalau perempuan menangis seperti apa gayanya. Kalau tertekan bagaimana ya perempuan? Gimana ya, begini ya? Gimana? Gimana kalau perempuan lagi menangis, ibu-ibu tahu nggak bagaimana? Kalau ibu-ibu menangis pernah difoto nggak? Nggak ya? Jarang ya kalau lagi menangis di foto, tapi lagi kayak ini gaya foto. Oh, kayak gitu. Nah kalau lagi menangis pernah difoto nggak? Jarang ya. Tapi bagaimana ya kalau ibu-ibu menangis? Kalau laki-laki itu ketahuan, laki-laki itu kalau sudah tertekan, paling banyak kalau dia tiduran dia begini. Mana ya? Sudah susah tapi buka dada. Mana ya? Begitu kan? Kalau perempuan gimana? Begini kali ya. Peluk.